Ya, shalom semua. Eh, saya mencoba melanjutkan apa yang kita bahas beberapa waktu yang lampau, dan di mana kita melihat Efesus pasal 5 ayat 15 menjadi ayat poin kita atau ayat emas kita. Dalam Efesus 5 ayat 15, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Dan di awal pendahuluan saya mengatakan kepada Anda bahwa kita dirobahkan bukan karena kita tahu apa yang Yesus sanggup lakukan bagi kita, tetapi kita dirobahkan ketika kita tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Sekali lagi, Anda dan saya akan berubah dalam hidup ini bukan karena kita tahu apa yang Yesus sanggup lakukan bagi kita. Yesus sanggup buat mujizat, Yesus sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan saya percaya itu semua kita harus alami. Tetapi mujizat, kesembuhan, berkat Tuhan dalam hidup seseorang, bahkan keselamatan, sebenarnya ketika kita diselamatkan belum tentu kita bisa dirobahkan. Sebab Anda lihat, keselamatan dalam arti penebusan dosa bukanlah, penebusan dosa hanyalah awal dari sebuah perjalanan keselamatan. Kita melihat bahwa keselamatan bukan satu peristiwa tertentu, tetapi satu keselamatan adalah satu perjalanan. Yang setuju katakan amin di tempat Anda masing-masing. Keselamatan adalah sebuah perjalanan. Kita mulai dari penebusan dosa, tetapi kita akhiri perjalanan keselamatan dalam keserupaan dengan Kristus. Tujuan keselamatan bukan supaya saya bisa masuk surga. Tujuan keselamatan adalah supaya saya bisa berubah sama seperti Yesus. Saya bertindak seperti Yesus. Saya berlaku seperti Yesus. Itulah yang mentransformasi kehidupan seseorang. Makanya kita perlu tahu bukan hanya apa yang dia bisa lakukan bagi kita, tapi kita perlu tahu bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertindak, siapa Yesus sesungguhnya. Kita harus meneladani gaya hidup Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Kemarin kita sudah belajar tentang salah satu dari gaya hidup Kristus adalah bersinergi. Dia bekerja bersama-sama. Allah mengajak manusia, Allah mengundang manusia untuk turut bekerja bersama-sama dengan Dia. Ada hal-hal yang Tuhan bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa kerjakan itu. Tetapi dia mengundang manusia untuk ikut mengambil bagian dalam tindakannya. Untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Itu sebabnya kita temukan, yang lalu kita belajar, kita temukan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika tidak ada yang percaya kepada dia, maka hanya sedikit mujizat yang terjadi. Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan orang sakit kah? Bisa. Tetapi kalau orang sakit itu tidak bersedia bekerja bersama-sama dengan dia, tidak bersedia untuk percaya kepada dia, tidak bersedia untuk taat melakukan apa yang dia minta, maka mereka tidak menerima mujizat yang dia mau berikan. Bukan Tuhan tidak bisa lakukan mujizat, dia bisa. Tetapi karena orang itu tidak mau bekerja bersama-sama dengan dia, maka orang itu tidak mengalami mujizat yang seharusnya dia terima. Oleh sebab itu belajar bersinergi, belajar bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ada saatnya dalam hidup kita harus belajar bekerja bersama-sama. Ada saatnya dalam hidup bukan tentang caramu, bukan tentang caraku, tetapi belajar tentang cara kita. Bukan hanya tentang caramu, tetapi caraku, tetapi bicara tentang cara kita. Manusia selalu terjebak pada two-dimensional thinking, dua dimensi pemikiran. Kalau bukan kamu, ya saya. Kalau bukan kalah, ya menang. Kalau bukan dapat, ya hancur. Kalau bukan berjaya, ya hina. Seringkali kita terjebak pada pemikiran itu. Kita tidak bisa melihatkah bahwa ada istilah dunia win-win solution. Kamu bisa menang, saya juga bisa menang. Kita sama-sama bisa mengalami kemenangan. Kamu mundur satu langkah, saya mundur satu langkah. Supaya kita bisa berkompromi dalam kebenaran. Dan bukan hanya itu, kemarin kita belajar bahwa kalau kita mengambil cara bersinergi, bukan hanya saya yang menang, bukan hanya kamu yang menang, dan orang di sekitar kita ternyata kita temukan bisa mengalami kehidupan dari cara kita.
Kemarin kita belajar tentang cara Deborah, cara Barak, tetapi ada saatnya bukan Deborah, ada saatnya bukan Barak, tetapi ada cara ketiga yaitu cara Yael, di mana kita bekerja bersama-sama dengan orang lain. Kita bekerja bersama-sama dengan orang lain. Nah, hari ini saya akan bicara tentang gaya hidup kedua dari Kristus yang saya percaya adalah gaya hidup wisdom. Jadi bukan not way, my way, bukan lagi your way, but saya percaya God's way, caranya Tuhan. Wisdom, hikmat adalah caranya Tuhan. Kalau kemarin kita belajar not my way, not your way, but our way. Tapi hari ini kita belajar not your way, not my way, but God's way. Caranya Tuhan, cara kita yang menyebut diri sebagai hikmat. Satu kali saya membaca satu buku karangan seorang motivator terkenal, Zig Ziglar, dan buku itu judulnya saya suka sekali. Judulnya adalah God's Way is Still the Best Way. Cara Tuhan selalu masih merupakan cara yang terbaik. Jason punya banyak lagu tentang God's Way. Gitu ya. Jadi cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan cara Tuhan menurut saya adalah hikmat. Hikmat adalah cara Tuhan dalam hidup seseorang, bekerja dalam hidup seseorang. Saya mengajak Anda untuk melihat satu pemikiran tentang hikmat yang terkenal dalam Alkitab, yaitu cerita tentang 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Kalau Anda baca cerita ini Anda langsung, oh iya saya tahu. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Ada 2 orang ibu datang kepada Raja Salomo. Nah, sekarang Anda ingat ceritanya. Membawa masing-masing kedua bayinya. 1 orang ibu membawa bayi yang masih hidup, 1 orang ibu membawa bayi yang sudah mati. Kedua orang ibu memperebutkan yang masih hidup. Dan mereka berkata, ini bukan bayiku yang mati, bukan bayiku, ini bayiku yang hidup, inilah bayiku. Sebab dia menukar bayiku, terjadi pertentangan. Dan kemudian kata Raja Salomo kepada 2 orang ibu, ini cara dia menyelesaikan persoalan. Dia berkata, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah bayi itu. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan oleh raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Satu kali 2 orang ibu itu datang dan dia bawa masing-masing dari mereka 2 orang bayi. Di hadapan Raja Salomo, 1 hidup 1 mati seperti yang Anda tahu. Kemudian Raja Salomo memberi solusi begini. Raja Salomo berkata, oh penggalah bayi yang masih hidup. Kalau ini yang diperebutkan. Kasih setengah kepada ibu A, kasih setengah kepada ibu B, toh sama-sama akan dapat bayi walaupun setengah. Nah itu kira-kira not my way, not your way, both way. Sama-sama supaya diuntungkan. Tunggu dulu. Bukan itu yang saya maksudkan dengan cara hidup yang pertama. Tetapi Anda lihat kemudian kedua orang ibu ini artinya tidak lagi bisa bersinergi, nggak bisa. Sebab bayinya cuma 1. Nggak boleh bayi hidup kemudian dipenggal, yang penting. Nah, seringkali kita memperlakukan manusia itu dengan 2 cara. Nomor 1, kita memperlakukan manusia dengan cara I and you. Tetapi cara kedua, kita memperlakukan manusia dengan I and it. Saya dengan barang.
Anda bisa memperlakukan manusia sebagai manusia, I and you itu manusia. Kita melihat manusia sebagai manusia. Saya dari Manado, ada pepatah terkenal dari Samratulangi, Sito Timoto memanusiakan manusia. Sebab seringkali kita tidak memanusiakan manusia, kita jadi serigala untuk manusia. Seringkali kita tidak memanusiakan manusia, tetapi ada cara kedua, kita selalu menganggap I and it manusia dan barang. Kita melihat orang bukan sebagai satu pribadi, tapi seringkali kita melihat manusia sebagai satu barang, komoditas. Selama saya masih bisa mendapatkan keuntungan dari orang itu, no problem dengan saya. Saya mau mengambil keuntungan. Dan tanpa sadar saya memperhatikan dan memperlakukan manusia hanya sebagai barang. Saya melakukan manusia hanya sebagai produk. Mohon maaf. Bukan menghina siapa-siapa, bukan menyindir siapa-siapa, tapi memang seringkali tanpa sadar kita pendeta memperlakukan jemaat sebagai produk barang. Sehingga ketika kita bertanya tentang kesuksesan dalam pelayanan, pertanyaan kita nomor satu adalah, sudah berapa banyak jemaatmu? Seakan-akan sama seperti pengusaha ketemu pengusaha, berapa banyak uangmu di bank? Dan tanpa sadar kita memperlakukan orang bukan sebagai manusia, kita memperlakukan orang sebagai barang. Itu yang terjadi dengan dua orang ibu. Kan Anda lihat, satu orang ibu memperlakukan bayi sebagai manusia, jangan dipenggal. Walaupun sama-sama dapat setengah, tapi dia mati. Lebih baik kasih sama yang satu, sementara yang lain berkata nggak apa-apa, penggal ya, toh adil. Artinya bayi hanya dianggap sebagai sebuah barang. Yang penting dapat setengah-setengah. Kalau begitu lebih baik dua-dua mati. Toh satu bayi sudah mati, ya udah dah, nggak ada hubungannya. Yang dipersoalkan ini bukan barang, ini manusia. Dan tanpa sadar dalam hidup kita, kita mempergunakan, memanfaatkan orang lain hanya sebagai demi barang komoditas yang menguntungkan saya. Selama menguntungkan, kita senyum. Setelah tidak menguntungkan, kita buang. Gereja, Anda dan saya jangan pernah terlibat dalam hal ini. Tuhan menyerahkan umatnya kepada gereja supaya kita memperlakukan orang sebagai orang, bukan barang. Kalau enggak, kita ini selalu akan potong jadi penjagal bayi terus. Potong orang terus. Dan justru dari satu orang yang memperlakukan orang lain sebagai orang, sebagai manusia, tiba-tiba Salomo berkata, serahkan bayi yang hidup itu pada dia, sebab dialah ibunya yang sesungguhnya. Jadilah bapak dan ibu rohani, jadilah kakak rohani, teman rohani bagi orang lain. Dan orang yang pantas disebut bapak rohani, ibu rohani, saudara rohani, sahabat rohani adalah orang yang melihat Anda bukan sebagai barang, tetapi melihat Anda sebagai manusia yang perlu dipulihkan. Dan yang menarik ayat 28 bagian terakhir, saya suka mereka menjadi takut sebab mereka melihat bahwa ada hikmat yang daripada Allah dalam kehidupan Salomo. Kenapa? Untuk melakukan keadilan. Fungsi dari hikmat adalah untuk melakukan keadilan. Sampai sini Anda tangkap. Keadilan model apa yang dimaksudkan oleh 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Menurut saya keadilan yang dimaksud di situ adalah mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Hikmat Salomo membuat sang ibu yang sejati menemukan ulang bayinya yang sesungguhnya. Jadi hikmat berfungsi untuk mengembalikan sesuatu, mengembalikan seseorang kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Demikian pula hikmat, berarti hikmat mengembalikan Anda dan saya kepada pemilik kita yang sesungguhnya. Siapa?
yaitu pada Tuhan itu sendiri. Hikmat akan selalu mampu untuk memisahkan mana orang yang punyanya Tuhan dan mana orang yang bukan punyanya Tuhan. Semoga Anda nangkap. Kalau Anda baca Amsal, saya berharap Anda baca Amsal, salah satu hal yang menonjol dalam kitab Amsal selalu membedakan antara mana orang fasik dan mana orang benar. Setuju? Orang fasik akan ini, sementara orang yang benar akan ini. Mereka yang tidak berhikmat, yang bodoh akan begini, sementara mereka yang berhikmat akan begini. Amsal selalu penuh dengan pembanding. Orang berhikmat begini, orang tidak berhikmat begini. Orang fasik begini, orang benar begini. Selalu dia membandingkan, dia memisahkan, dia mengkontraskan, dia membelah mana yang punya Tuhan dan mana yang bukan punyanya Tuhan. Ketika kita menghidupi gaya hidup hikmat Anda dan saya, sementara menghidupi gaya hidup mereka yang menjadi milik Tuhan. Coba Anda pergi ke Galatia pasal 5, ayat terkenal. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 tentang buah roh. Perhatikan baik-baik, Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Dan buat saya buah roh adalah bicara the way of wisdom. Dan kalau Anda bicara tentang the way of wisdom, ini bicara tentang the way of God's way, caranya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Tapi Anda perhatikan, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian tiba-tiba ayat 24, sama-sama di tempat Anda masing-masing, Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh dan seterusnya, tiba-tiba dia bicara tentang buah roh, dia bicara tentang buah daging, tiba-tiba dia tutup dengan satu kalimat, kalau kamu miliknya Kristus. Jadi buah roh bicara tentang the way of life, God's way. Hikmat, milik Kristus. Berarti kasih itu hikmat. Kasih itu hikmat. Sebab kasih membawa kita kepada pemilik kita yang sesungguhnya. Kasih membuat kita kembali dalam dekapan Sang Bapa. Sukacita itu hikmat. Sebab sukacita membuat kita menjadi miliknya. Kita kembali kepada pemilik kita sesungguhnya. Yaitu milik Yesus Kristus. Dia bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan itu hikmat. Dia bicara tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah hikmat. Sebab semua yang dia ucapkan adalah gaya hidup orang yang menjadi milik Kristus. Berarti ketika kita menghidupi semua yang disebutkan dalam daftar buah roh oleh Paulus, kita sementara dikembalikan ke dalam Dia. Itu yang selama ini kita katakan manunggal dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar bersekutu, oh kalau saya minum tubuh dan darah Kristus, maka saya bersekutu dengan Dia. Yes. Bukan sebuah tindakan rohani saja, tetapi sesuatu yang rohani yang teraplikasi secara nyata dalam hidup kita. Orang yang satu dengan Yesus itu penuh kasih. Orang yang satu dengan Yesus itu penuh kesabaran. Orang yang satu dengan Yesus itu penuh pengendalian diri. Orang yang satu dengan Yesus itu punya kemurahan. Berarti kita hidup sama seperti Yesus hidup. Lakukan ini, maka Anda lihat kasih. Walaupun orang membenci, kasih. Sebab kita milik Yesus. Dan satu kali Anda akan temukan that God's way, it's still the best way. Cara Tuhan masih tetap cara yang terbaik. Solusi dari kebencian adalah kasih. Tapi Pak, kalau mengasihi terus Pak, ini hati bukan dari besi, ini hati dari daging Pak. Kalau diginiin terus sakit Pak. Tapi solusi terbaik untuk kebencian gak ada yang lain. Anda mau balas kebencian dengan kebencian? Kebencian akan semakin besar, membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya, kalau Pak Catur buat jahat sama saya, dan Pak Cahyo buat jahat sama Jason, sampai lihat kok namanya jadi berbeda. Pak Cahyo berbeda dengan saya.
Pak Cahyo buat jahat sama saya, kemudian saya membalas kejahatan Pak Cahyo dengan kejahatan. Saya kasih tahu Anda, bukan Pak Cahyo yang menang hari itu, bukan saya yang menang hari itu, tapi kejahatanlah yang menang hari itu. Tapi ketika Pak Cahyo buat jahat sama saya, dan saya membalas kejahatan Pak Cahyo dengan kebaikan, maka hari itu bukan Pak Cahyo yang menang, bukan saya juga yang menang, tapi Tuhan yang ada di dalam saya, kebaikan, sumber kebaikan, itulah yang menang. Dan satu kali saya percaya bahwa lewat kebaikan saya, Pak Cahyo bisa berjumpa dengan sumber kebaikan itu sendiri. Dan dia akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yang tidak melihat Anda sebagai komoditas dan barang, tapi dia melihat Anda sebagai manusia. Itu sebabnya dia mau mati bagi kita. Dia datang bagi Anda dan saya, sebab dia tidak memperlakukan Anda sebagai barang. Dia perlakukan Anda sebagai anaknya sendiri. Hari ini Anda perlakukan suami Anda sebagai barang, sebagai sopir, sebagai ATM. Haleluya. Atau Anda perlakukan sebagai orang yang Anda cintai. Suami-suami Anda perlakukan istri sebagai koki, pembantu, pemuas gairah seks Anda. Ataukah Anda perlakukan dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ditaruh di samping Anda? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kita perlakukan mereka sebagai produk, kita tentukan mereka harus sekolah apa, mereka harus ambil apa, kita tentukan masa depan seakan-akan mereka hanyalah barang yang diatur oleh kita. Ataukah mereka kita anggap sebagai makhluk yang ditaruh Tuhan, dipercayakan Tuhan pada kita? Bagaimana dengan saudara-saudaramu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan temanmu? Bagaimana dengan orang-orang yang dekat dengan engkau? Bagaimana dengan orang yang sementara berbuat jahat dengan engkau? Komoditaskah atau manusia? Yesus tidak pernah memperlakukan manusia sebagai barang. Dia memperlakukan manusia sebagai manusia. Satu kali dia ketemu orang sakit kusta dalam Markus pasal 1. Saya suka cerita itu. Dia bisa sembuhkan orang kusta dari jauh. Tapi hari itu Alkitab berkata dia menjamah. Kata menjamah oleh satu pendeta digunakan kata Yesus memeluk. Dia bisa sembuhkan orang kusta dari jauh tanpa harus menjamah memeluk. Tapi kenapa dia peluk orang kusta itu dalam Markus 1? Sederhana. Sebab yang orang kusta itu butuhkan bukan cuma kesembuhan. Dia juga membutuhkan pelukan, jamahan. Sebab orang kusta adalah orang yang kehilangan rasa dalam hidup ini. Tanda orang sakit kusta, Anda tusuk tubuhnya, dia tidak rasa sakit. Dia kehilangan rasa, bahkan saking kustanya berbahaya. Anda pikir, enak toh nggak kehilangan rasa sakit. Kalau Anda masih bisa merasakan sakit, sakit adalah alarm bagi tubuh bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup Anda. Ketika Anda kehilangan rasa sakit, Anda ini jadi kusta. Dan tanpa sadar jari sudah coplok, sudah jatuh, Anda nggak tahu. Itu kusta. Dia mulai kehilangan tangannya, jarinya satu demi satu. Dia kehilangan telinganya, nggak ada rasa sakit sama sekali. Itu kusta. Seringkali kita berharap hidup tanpa rasa sakit, berarti kita sementara mencoba menghidupi sebuah kehidupan yang kusta. Tapi justru ketika dia tidak punya rasa, tidak tahu lagi bisa merasakan arti sebuah pelukan, Yesus hadir, Yesus peluk. Sebab Yesus bukan hanya melihat bahwa orang itu barang. Yesus tahu isi hatinya, Yesus tahu tangisannya, dia peluk. Sebab dia lihat orang kusta itu manusia. Dia penuhi bukan hanya kebutuhan fisiknya, tapi dia kebutuhan jiwanya. Hari ini ada banyak orang punya masalah dalam masalah fisik. Tapi saya mau kasih tahu, ada banyak orang yang punya masalah dalam masalah jiwa. Fisik Anda kasih uang dia hidup. Jiwa butuh perhatian. Jiwa butuh cinta. Jiwa butuh kasih. Jiwa butuh kesabaran. Anda berani penuhi itu.
Tapi kalau Anda lihat orang di samping Anda Tuhan taruh sebagai manusia, Anda harus penuhi itu. Penuhi dengan apa, Pak? Hikmat, kekudusan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Penuhi itu, maka Anda akan memperlakukan orang itu sebagai manusia. Tuhan akan mengembalikannya pada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita datang pada Dia. Saya persilakan teman-teman yang pilih lagu. Ada banyak orang berusaha untuk, tapi dua perempuan, dua orang ibu ini tidak bisa bersinergi. Sebab mereka ada dalam satu pemisahan yang memang tidak bisa disatukan. Kalau tidak bisa bersinergi bagaimana? You need wisdom. Anda perlu hikmat. Belajar melakukan apa yang menjadi caranya Tuhan. Cara di mana kita dikembalikan pada pemilik kita yang sesungguhnya. Dan percaya sampai hari ini God's way, sekali lagi, it's still the best way. Anda anggap, wah naif Pak, orang Kristen naif. Betul, orang Kristen naif. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, siapa yang mau itu? Orang buat jahat balas dengan kebaikan, siapa yang mau itu? Ngampuni orang yang bersalah, siapa yang mau? Tapi justru pengampunan, it's still the best way. Mengasihi, it's still the best way. Mengucap syukur, it's still the best way. Holiness is still the best way. Hari ini saya nggak tahu. Tapi percaya saja pada firman Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu yang terbaik bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Sementara lagu ini dinyanyikan. Saya nggak tahu apakah kemarahan sudah membuat Anda berhenti untuk melihat orang di sekitar Anda sebagai manusia. Dan Anda mulai melihat orang lain, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda yang menyakiti Anda sebagai barang. Yang kalau sudah tidak bisa diperbaiki, Anda buang. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka Anda tidak lagi perlu Anda taruh di sampah. Tapi Yesus, bukankah Yesus adalah pemulung yang paling luar biasa? Dia mengubah sampah menjadi intan dan permata. Bulu yang terkulai tak pernah dipatahkan, sumbu yang mau padam, sumbu yang berasap tidak pernah dipadamkan. Dan saya mau bersaksi pada Anda, sayalah bulu yang pernah terkulai, yang Tuhan tidak pernah patahkan. Sayalah sumbu yang berasap, yang Tuhan tidak pernah padamkan. Kalau hari ini saya dan Anda bisa menyala kembali untuk Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan gak pernah berhenti berseru kepada kita dan berkata, kembalilah. Kembalilah. Hari ini Dia berseru sekali lagi pada Anda. Kembalilah. Kembalilah. Kalau engkau sudah terlalu capek, kalau engkau mau menyerah hari ini, kembalilah. Dia masih menunggu, tangannya masih terbuka. Dia lihat Anda selalu sebagai manusia ciptaan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami
bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada tanding. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jason pernah cerita tentang temannya yang menjadi inspirasi bagi dia menciptakan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dan dalam perjumpaan antara temannya dengan Yesus hari itu, buat saya, that's God's way. Ketika dalam cerita itu Tuhan Yesus berkata, ampun, aku mau sebab aku mau engkau mengampuni. That's God's way. Solusi dari Tuhan selalu terpikir naif, terlalu terpikir bodoh. Tapi saya mau bilang, God's way it's still the best way. Hiduplah dalam pengharapan. Tapi seakan-akan keadaan tidak punya dasar untuk berharap. Bukankah itu yang disebut iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana bisa? Lakukan saja. Dan Anda akan temukan bahwa God's way it's still the best way. The way of wisdom. Anda bilang, tapi gimana saya bisa percaya? Saya doa sampai hari ini Tuhan belum jawab. Percaya saja juga. Anda punya dua pilihan, Anda berhenti untuk percaya dalam hidup ini dan Anda jadi zombie. Anda masih bernafas tapi hati mati. Ataukah Anda memilih untuk bangkit kembali dan tetap punya passion dengan hidup. Tetap percaya bahwa bagi orang yang berharap padanya tidak akan pernah dikecewakan. Anda selalu punya dua pilihan. Dan tapi saya berkata, pilihlah caranya Tuhan. God's way, it's still the best way. Tuhan mau berkata seringkali ampuni, dia selalu berkata bersyukur, dia selalu berkata berharap, dia selalu berkata percaya. Sebab itu caranya Tuhan, gak ada cara yang lain. Dia berkata kasih, itu caranya Tuhan. Dia berkata sabar, itu caranya Tuhan. Dia berkata engkau harus murah hati, itu caranya Tuhan. Cara yang membuat kita kembali kepada pelukan dan dekapan Sang Pencipta kita. Kita berjalan bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatannya Dia. Hari ini sekali lagi diingatkan, mari ambil roti di tangan kanan Anda. Ini bukan hanya sekedar sebuah liturgi, tetapi ini menjadi peringatan kita jadi satu dengan Dia. Melihat seperti Yesus melihat, bertindak seperti Yesus bertindak, berlaku seperti Yesus berlaku. Punya mata seperti mata Yesus, punya hati seperti hati Yesus. Dan seharusnya ketika Anda jadi satu dengan Dia, kita melihat orang di sekitar kita dengan kasih dan hati Yesus yang sama. Jangan lihat lagi sebagai komoditas.
tapi lihatlah sebagai manusia ciptaan Tuhan. Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir itu, mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi sama seperti Yesus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus, 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 I love you. I love you. I set my eyes upon you, Jesus. Yesus kemudian mengambil cawan juga, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tetapi inilah cawan persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang mengampuni, darah yang menebus, darah yang membebaskan, darah yang menyelamatkan, darah yang menghidupkan, darah yang menyembuhkan, darah yang melindungi setiap kita. Dalam nama Yesus, kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari yang bertugas untuk doa syafaat, silakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kau telah pertemukan kami, Bapak, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu.
Meskipun banyak dari kami yang online, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini, Bapak. Terima kasih Bapak, ajarkan kami memiliki hati seperti hati-Mu. Ajarkan kami Tuhan selalu bisa mengasihi sesama Tuhan, seperti apa yang dikatakan Pak Doni Tuhan. Mensertai Pak Doni, pakai dia lebih lagi Bapak. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati anak istrinya Bapak. Juga pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Kami yakin dan percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia aman dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran para menteri, semuanya Tuhan dalam kasih kuasa-Mu. Juga berdoa untuk VOW Bapak. Kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan VOW bisa ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan sertai juga leader kami Jenita. Tuhan pakai beliau lebih lagi Bapak. Jadi perpanjangan tangan-Mu. Juga berdoa untuk anak dan suaminya. Tuhan berkati. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan Yesus sertai kami selalu untuk hari ini supaya sukacita, damai, sejahtera selalu melingkupi daripada setiap kami. Lindungi kami dari pagi hari ini sampai malam nanti kami menutup mata tidur Tuhan. Kau selalu menyertai melindungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Dia yang sanggup untuk melakukan, memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan dan harapkan. Biarlah bekerja dalam kehidupan kita, memberkati kita, sebab sesungguhnya kita pun adalah anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, biarlah kami menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, menjadikan kita terang di tengah-tengah
tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita semua berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.